Assalamualaikum anak-anak Umi, selamat pagi. Iya, balik lagi hari ini. Seperti biasa kita belajar agama Islam. Umi mau tanya nih, ada nggak kalian yang nggak hadir hari ini? Oh, semuanya hadir ya? Oke, bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo duduk yang rapi semuanya. Angkat tangannya, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Oke, Umi mau tanya sama kalian. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu itu apa? Apa? Iya benar. Minggu lalu kita belajar tentang jasa Khulafaur Rasyidin di dunia. Oke. Nah, hari ini kita belajar tentang membaca Al-Qur'an, surah Al-A'la. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak surah Al-A'la itu seperti apa, Umi? Surah Al-A'la itu bunyinya seperti apa? Apa yang ada dalam surah itu, Umi? Nah, di sini Umi mau menjelaskan. Oke. Jadi sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah membaca Quran surah Al-A'la dengan baik dan benar. Kemudian mengetahui pesan pokok yang ada di dalam Quran Surah Al-A'la, juga keutamaannya. Dan yang terakhir adalah menghafal Quran Surah Al-A'la dengan baik dan benar. Oke, kita masuk ke mengenal Quran Surah Al-A'la. Surah Al-A'la itu terdiri dari berapa ayat? Iya, terdiri dari 19 ayat. Quran Surah Al-A'la merupakan urutan surah ke-87 di dalam Al-Quran. Dia termasuk surah Makkiyah, yaitu, ada yang tahu apa surah Makkiyah? Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Quran surah Al-A'la itu dia berasal dari salah satu asmaul husnanya Allah. Surah ini kenapa diturunkan, Umi? Surah ini diturunkan atas dasar untuk menenangkan hati Rasulullah SAW pada saat Rasul itu berdakwah gitu. Jadi selama berdakwah itu Rasul banyak tantangannya. Baik itu Rasul itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, Rasul itu tetap dapat ujian. Lalu diturunkanlah surah Al-A'la ini supaya hati Rasul itu menjadi tenang, Rasul itu tetap mengingat Allah dan juga selalu ingat akan akhirat. Kita masuk ke keutamaan surah Al-A'la. Ya, keutamaan yang pertama itu adalah sering dibaca Rasulullah pada saat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan juga sholat witir. Itu kenapa, Umi, dibaca pada saat sholat-sholat tertentu? Sebenarnya surah itu juga dibaca sewaktu sholat wajib, namun lebih sering dibaca pada saat sholat Jumat, sholat witir, sholat Idul Adha, dan Idul Fitri. Itu karena apa, Umi? Supaya kita diingatkan untuk mengingat atas keagungannya Allah dan juga agar hati kita tenang sama seperti Rasul. Itulah kenapa Rasul itu rajin membaca surah itu pada saat sholat. Kemudian yang kedua, mengandung ajaran tauhid, ketaatan, dan juga orientasi akhirat. Seperti yang Umi bilang tadi, agar mengingat akhirat, kita harus mempersiapkan diri tidak hanya untuk dunia, tapi kita juga untuk mempersiapkan dunia akhirat. Akhirat itu juga perlu, jadi tidak hanya dunia saja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah meneguhkan Nabi Rasulullah SAW dalam dakwah dan mengajarkan kesabaran. Jadi Rasul dulu waktu berdakwah itu seperti itu, supaya Rasul itu bersemangat dan juga mengajarkan tentang kesabaran dalam berdakwah. Seperti itu. Oke? Pesan pokok dari surah Al-A'la adalah surah Al-A'la ini mengajarkan kita untuk mengagungkan nama Allah. Segala pujian itu hanya untuk Allah. Karena apa? Karena Allah lah pencipta kita semuanya.
baik itu penciptaan makhluk seperti manusia, tumbuhan, maupun hewan, semuanya ini adalah penciptaan dari Allah. Nah, makanya kita harus tetap mengagungkan nama Allah, kita harus bersyukur kepada Allah dan juga memuji Allah. Selain membawa kabar gembira, surah Al-A'la ini juga berisi peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang menolak kebenaran, ya kan? Yang mengingkari ayat-ayat Allah dan juga berpaling dari petunjuk Allah. Sebaliknya, Allah justru menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang mengagungkan nama Allah, kemudian yang menyucikan nama Allah, yang bersyukur kepada Allah, yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Jadi anak-anak Umi semuanya ambil buku juz ammanya ataupun Al-Qur'annya, cari Quran surah ayat keberapa tadi? Surah ke-87, yaitu surah Al-A'la. Kita baca sama-sama, sekalian kita melihat cuplikan video yang Umi tunjukin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nah, itulah tadi cuplikan video dari Quran surah Al-A'la. Lalu tugas anak-anak Umi sekalian di rumah adalah menghafal Quran surah Al-A'la. Tipsnya untuk menghafalnya itu yang pasti dihafalkan dulu ayat demi ayat. Dihafalkan dulu ayat pertama 10 kali diulang, 10 atau 15 kali, kemudian lanjut ayat kedua. Begitu juga dengan ayat kedua dihafal 10 atau 15 kali. Lalu untuk masuk ayat ketiga kita ulang dulu dari ayat 1 dan ayat 2. Kita gabungkan ayat 1 dan 2, lalu kita hafalkan ayat ketiga, begitu seterusnya sampai ke ayat 19. Oke. Kemudian nanti minta ke teman ataupun orang tua di rumah untuk menyimakkan hafalan kalian. Gunakan jadwal hafalan. Jangan lupa, jadi setelah sholat kalian harus menghafalkan itu berulang kali agar apa? Agar ingat surahnya, seperti itu. Dan yang terakhir, baca berulang, pahami artinya dan juga menggunakan tartil itu pun boleh. Oke. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah surah Al-A'la adalah surah ke-87 yang merupakan surah Makkiyah yang terdiri dari ayat 19 ayat. Kemudian surah ini mengajarkan pentingnya kita untuk mensucikan nama Allah, menjalankan ketaatan dan juga mempersiapkan diri kita untuk menghadapi akhirat, seperti itu. Kemudian untuk membaca, memahami, bahkan kita menghafalkan surah Al-A'la agar apa? Agar kita mendapatkan ketenangan hati, seperti itu ya anak-anak Umi.
Jadi itu aja materi kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan. Boleh dikumpul melalui grup WA. Kalau ada yang sudah hafal sebelum kita minggu depan masuk, boleh disetorkan dengan Umi melalui rekaman video ataupun rekaman suara, boleh. Tapi harus full ya, dari ayat 1 sampai 19. Kalau yang belum hafal, minggu depan boleh dihafalkan di sekolah secara langsung dengan Umi. Ya, seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaihi. Oke, sekian dari Umi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Umi tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.